Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba menelaah Blade terkait penerbitan surat tanah berbasis elektronik melalui perspektif TI. Jadi akhir-akhir ini kita dihebohkan dan disibukkan dengan isu pergantian sertifikat analog ke digital untuk kepemilikan tanah. Jadi kita harus cari tahu kebenaran dan fakta terkait dengan kebijakan ini. Yang pertama tentu kita identifikasi permasalahan dari aturan yang dibuat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Aturan tersebut yang menjadi fokus arahan dan juga fokus isunya adalah di pasal 16, yakni penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik termasuk penggantian buku tanah, surat ukur, dan atau gambar denah satuan rumah susun menjadi dokumen elektronik. Oke. Yang kedua, penggantian sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat pada buku tanah, surat ukur, dan atau gambar denah satuan rumah susun. Kemudian yang ketiga adalah Kepala Kantor Pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada kantor pertanahan. Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan alih media dan disimpan pada pangkalan data. Adapun Blade ini sudah diteken oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang sejak 12 Januari 2021 yang lalu. Oke. Dengan adanya peraturan menteri ini, masyarakat banyak dibuat bertanya-tanya terkait dengan bagaimana nasib tanah saya, terus bagaimana petunjuk dalam pengatur SOP dalam penerapan aplikasi ini, apakah bisa dilakukan pengambil alihan oleh negara. Jadi kita akan menjawab 3 isu terbesar daripada permasalahan ini. Perdebatan yang terjadi. Yang pertama adalah urgensitas perubahan dari analog ke digital. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa harus dilakukan digitalisasi terhadap sertifikat tanah? Yang kedua adalah penarikan sertifikat cetak oleh BPN. Benarkah BPN melalui aturan yang pasal 3 tadi melakukan penarikan terhadap seluruh sertifikat tanah yang dimiliki oleh warga? Dan yang ketiga adalah negara ingin mengambil alih kepemilikan tanah warga. Apakah benar negara ini ingin mengambil kepemilikan tanah warga yang dimiliki secara personal? Nah, di dalam video ini kita akan coba jawab seluruh hal yang menjadi perdebatan ini. Menjawab isu yang pertama. Pertama, urgensi perubahan dari analog ke digital. Kenapa harus dirubah dari sertifikat biasa menjadi sertifikat digital? Yang pertama, peningkatan kinerja Kementerian Tata Ruang dan Agraria. Yang pertama adalah demi meningkatkan kinerja dan juga transparansi dan akuntabilitas dari kementerian terkait. Dengan adanya digitalisasi sertifikat ini, maka diharapkan bahwa kementerian akan berkinerja lebih baik daripada sebelumnya, alur pelayanan lebih cepat, dan juga identifikasi data terhadap suatu status tanah itu jauh lebih jelas. Tanah tidak tumbuh setiap hari, Jadi kalau kita ingin mengetahui status tanah, apakah itu tentang kepemilikan, tentang fungsi, dan juga nilai, itu harusnya menjadi salah satu patokannya ya, yang berasal dari Kementerian Agraria, bukan dari hasil pengkira-kira. Yang kedua adalah mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, dan ini adalah perspektif TI yang pertama. Kebijakan Satu Data Indonesia sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019. Seluruh kebijakan seluruh pelayanan yang memungkinkan untuk melayani masyarakat diminta untuk menjadi dalam satu track, satu jalur, yaitu Satu Data Indonesia. Apapun aplikasinya, apapun jenis pelayanannya, data itu harus bisa terkonsolidasi secara nasional, dan ini adalah hal yang baik karena kita butuh data yang tepat untuk bisa memberikan informasi yang akurat. Menjawab isu yang kedua, isu penarikan sertifikat cetak oleh BPN. Jawabannya adalah yang pertama, Menteri Sofyan Djalil sudah bilang jangan mau sertifikat tanah ditarik oleh BPN karena satu, kebijakan ini masih akan berlangsung di beberapa tempat. Jadi akan melalui tahapan-tahapan, tidak langsung
diberlakukan di seluruh Indonesia. Karena begini, sesuai dengan perencanaan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Tata Ruang, kebijakannya akan dicoba dulu di Jakarta dan Surabaya, kemudian akan di roll out ke Bandung dan juga Bali, dan seterusnya begitu, sehingga nanti seluruh Indonesia dengan seluruh permasalahannya maka bisa diatasi dengan baik. Bro, Indonesia itu luas dan permasalahannya juga sama-sama kompleks dan berbeda-beda antar wilayah. Maka ini adalah pendekatan yang paling baik dan mudah-mudahan bisa segera terwujud ya. Tanah tidak tumbuh setiap hari. Sekali lagi, tanah tidak tumbuh setiap hari. Kita perlu tahu status tanah, status kepemilikan, status fungsi, sehingga kita nanti bagi orang-orang yang akan membeli tanah digunakan secara pribadi, dibangun perumahan, tidak melanggar asas pemanfaatan dan kepemilikan tanah yang akan dipakai tadi. Dan ini lebih baik daripada kita harus lakukan pengecekan dengan alur SOP yang panjang. Yang kemudian 3, negara ingin mengambil alih kepemilikan tanah warga. Jawabannya adalah justru dengan digitalisasi hak warga atas tanah lebih terjamin. Seperti yang tadi saya singgung bahwa kalau misalkan kita mau mengetahui tentang suatu status tanah yang ingin kita miliki, kita kan harus melalui alur SOP yang panjang. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang tanah itu tanpa harus melalui proses yang panjang tadi. Alur SOP jelas akan berubah. Yang kedua adalah memperjelas kedudukan tanah. Jadi, kalau misalkan ada isu-isu miring terkait dengan isu suatu kepemilikan tanah, maka ini sudah bisa menjawab karena semua data akan terintegrasi dengan satu aplikasi. Dan yang kedua, memudahkan pencarian info tentang status wilayah tanah. Nah, teman-teman, jadi bukankah kita seringkali berdebat tentang adanya eksekusi terhadap beberapa rumah, beberapa tanah karena bersih tegang antara pemerintah dengan warga atau warga dengan warga terkait dengan kepemilikan tanah. Tidak ada, semuanya mengaku dan mengklaim bahwa tanah masing-masing adalah memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Kita tidak tahu, sebagai orang awam tidak tahu bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah, karena kita tidak memiliki komparasi atau data pembanding terhadap tanah tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan itu bisa memecahkan masalah yang tadi dihadapi. Dan Sofyan Jalil bilang sekali lagi, juknis terhadap kebijakan ini belum dibuat dan diberlakukan seluruh Indonesia. Akan ada test case atau data testing atau data training yang dibutuhkan untuk bisa mengcover seluruh permasalahan yang ada. Oke, jadi kalau ada oknum BPN yang datang ke rumah lalu minta sertifikat tanah untuk kemudian digitalisasi, jangan mau, karena bukan begitu juknisnya. Untuk juknis terhadap peraturan menteri ini akan dibuat sendiri sehingga oleh pemerintah bisa oleh masyarakat sama-sama bisa dipelajari dan juga dipahami. Jadi seperti apa alurnya, alur analog dan perpindahan dari analog ke data digital itu seperti apa, kira-kira begitu. Kemudian dari website ATR dan BPN ini ada 10 apa ini namanya, 10 tanda di dalam satu sertifikat itu untuk menilai apa ini asli atau tidak. Yang pertama, jenis hak yang akan disesuaikan itu ada di dalam lembar itu. Yang kedua adalah nomor identifikasi bidang, kode unik, QR code, pola garis halus, tanda tangan elektronik, dan juga logo kementerian, RRR, yakni Right, Hak, Restriction and Responsibility, serta gambar bidang tanah. Nah, jadi teman-teman, ini akan ada di dalam sertifikat tanah yang akan kita pakai sebagai acuan digitalisasi sertifikat ini. Jadi ini juga benar-benar melindungi hak konsumen sih sebenarnya. Jadi kalau kita nggak bisa terlindungi dari pengembang misalkan oknum-oknum yang akan menjarah, merampas suatu tanah padahal itu masih milik kita. Maka ini adalah kesempatan yang baik, ikhtiar yang baik yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan status tanah. Dan
Untuk kebijakan ini, meskipun dimulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, maupun Bali, nanti akan dilakukan screening dulu. Jadi prioritas utama adalah menyelamatkan aset negara yang dimiliki oleh negara yang pertama, dan yang kedua dimiliki oleh BUMN. Jadi dengan begitu nanti akan kemudian di roll out untuk tanah-tanah yang dimiliki secara pribadi. Mudah-mudahan untuk pilot projectnya bisa berhasil dan kita semua bisa menikmati karya ini. Kalau memang bagi orang-orang yang memang belum terbiasa dengan digitalisasi dokumen, memang ini adalah suatu hal yang aneh. Namun percayalah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar terkait dengan kepemilikan tanah agar tidak menjadi polemik yang terlalu panjang dan terlalu memakan waktu, karena di negara lain pun sertifikasi terhadap tanah itu sudah berjalan dengan sangat lama, dan juga Indonesia menjadi salah satu negara yang telat. Dan bukan hanya itu, kita kalau misalnya ke dalam penyimpanan aset modal, aset dalam investasi di dalam saham, itu pun juga dulu kita megang lembaran, tapi sekarang berubah jadi hanya dalam bentuk digital, sehingga itu memudahkan dalam hal jual beli tanah. Nah, maka dari itu kita perlu dukung sih kebijakan ini, sehingga kita juga sama-sama terlindungi, negara juga sama-sama memfasilitasi, kita manfaatkan. Oke. Jadi jangan percaya kalau ada isu-isu atau hoax terkait dengan kepemilikan tanah akan diambil oleh negara lah, inilah itulah. Jadi kita harus tahu dari sumber kebenarannya dan juga atas asas pertimbangan dengan kebijakan yang lain. Sekian dari saya. Untuk video selanjutnya kita akan coba bahas isu-isu yang lain. Salam. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini. Seduh Belajar on YouTube.